Nah ini kita uji coba yang ini lagi ya. Ini sama namanya carbon cleaner juga. Dia bisa meremove karbon dari combustion chamber atau ruang bakar, injektor, karburator. Oh iya kah? Apa benar dia bisa melakukan pembersihan karbon melalui injektor juga, karburator juga? Apa iya sih? Harus kita baca dulu ya di belakang seperti ini. Nah, caranya sebelum aplikasi, panaskan mesin sampai suhu normal, matikan mesin, angkat semua busi, masukkan cairan dengan alat masing-masing. Kemudian biarkan cairan carbon cleaner bekerja selama 10 sampai 15 menit. Gunakan vakum pompa untuk membersihkan, istilahnya kayak gitu. Ganti busi dengan yang baru untuk hasil maksimal. Hidupkan mesin pada 1200 rpm selama 2 menit. Oh, ini kok tulisannya selamat 2 menit ini. Selamat 2 menit. Selama 2 menit ya. Ya, ini petunjuk penggunaannya jangan lupa dibaca. Jadi jangan hanya baca depannya saja. Bisa membersihkan lewat injektor ya. Remove carbon from injector, karburator. Padahal nggak bisa nih lewat karburator sama lewat injektor. Ini kan cairan ini ya. Beda dong dengan yang seperti ini nih, ini. Super engine conditioner. Dia bisa membersihkan lewat karburator, bisa lewat dari injektor juga bisa dibersihkan. Apalagi ada yang tulisannya di sini biasanya itu pakai karburator and injection cleaner. Nah, nanti tak tunjukkan. Kalau yang ini kan tulisannya super engine conditioner ya. Jadi kan nggak tahu ini untuk apa engine conditioner ini. Kondisi untuk engine. Padahal kalau kita lihat gambarnya ini juga sama-sama membersihkan ruang bakar nih. Seperti ini ya. Biasanya disemprotkan langsung juga ke dalam lubang busi. Kalau saya lewat karburator juga bisa, atau membersihkan karburator juga bisa nih, model-model seperti ini ya. Ini yang foam, kalau yang ini cairan. Tapi kita uji coba pakai yang seperti ini. Nah, ini setelah saya kerok ya di bagian kepala pistonnya seperti ini. Ini sudah terdapat untuk kerak karbonnya, kemudian dia basah, berarti ini olinya juga sudah ikut terbakar. Oke. Nah, itu sudah tak kerok ya, bekas kerokan tadi itu sudah ada noda di situ, sudah kelihatan agak ada goresan di situ ya untuk kepala pistonnya. Nah, di sini sudah tak ambil ya untuk cairannya ya. Ini water base berbahan dasar air, dan ini ada businya sudah tak lepas. Coba kita tes dulu untuk keadaan airnya ini. Nah, nggak begitu tenggelam, tapi tak ada masalah ya. Kita bisa lihat di sini. Nanti kita biarkan selama 5 sampai 10 menit. Nah, kemudian kita bisa lihat di situ kalau dia ada gelembung-gelembung udara. Berarti dia ini ada sifat asamnya ya. Ada sifat asamnya, tapi di sini sejauh ini tidak ada sifat asamnya. Hati-hati kalau pemakaian carbon cleaner. Kalau dia ada sifat asamnya lebih baik jangan digunakan. Tapi kalau tidak ada ya, ini dia water base seperti ini, mungkin bahan dasarnya nanti kita spill lah ya. Ini udah mantap ini, nggak ada bahan dari apa namanya itu asam atau asid. Oke, di situ bisa kita lihat. Nah, dia sudah mulai rontok ya. Masih kurang transparan ya, tapi kelihatan ya. Nah, ini dia. Oke, kita bisa diamkan lah di sini ya. Nggak usah dibersihkan, biasanya bersih atau enggak ya. Oke, lanjut kita ke sepeda motornya. Nah, untuk motornya ya, ini kita gunakan untuk sepeda motor Jupiter MX atau mesinnya yang berdiri seperti ini ya, semi berdiri. Nah, kalau kita pakaikan di Matic atau Bebek yang mesinnya tidur,
untuk businya tidur agak susah ya, karena ini kan sifatnya cair ya. Tapi kalau mau yang posisi matic atau yang bebek, kita bisa gunakan yang foam. Topkan dulu pistonnya dengan cara diengkol ya, cara diengkol. Nah ini sudah top, ini sudah di atas. Oke, segini ya, sudah di atas ini untuk pistonnya. Kemudian untuk posisi top dari kompresi atau overlap, saya lebih pilih overlap ya. Untuk pengetesan cara untuk mengetahui overlap atau ini top kompresi, bisa dicek dari klepnya ini ya. Kita buka tutup klepnya, kemudian posisi klepnya dia tegang atau tidak kendor ya. Nah itu di top kompresi overlap. Tapi kalau dia kendor bisa disetel gitu. Untuk rocker armnya bisa digoyang-goyang gitu ya. Ada jeda, ada free gitu. Berarti dia di top kompresi. Tapi kali ini saya senangnya ya di top overlap. Nah kalau kita nggak tahu ini top kompresi atau top overlap, kemudian atasnya ini tertutup masih nggak bisa kelihatan untuk rocker arm dan klepnya, kita bisa tiup di sini. Kita gunakan selang ditiup. Nanti kalau dia mampet berarti dia adalah top kompresi. Tapi kalau udaranya tidak mampet kita tiup, berarti dia top overlap. Caranya kita masukkan selang seperti ini, kemudian kita tiup ya. Ini top overlap apa top kompresi. Nah ini top kompresi nih. Ini top kompresi ya, karena dia udaranya kembali ke luar sini. Sekarang kita posisikan di top overlap. Satu kali putaran lagi kita engkol aja. Nah. Oh. Nah, ini sudah top ya. Kemudian kita coba tiup. Nah, ini dia tidak melawan di situ ya. Jadi ini top overlap. Kenapa kok saya pilihnya top overlap? Supaya klepnya nanti ikut terendam juga ya. Di bibir-bibir klepnya ikut terendam. Jadi bibir klep bisa dibersihkan juga. Nah itu bisa dilihat ya, untuk dalamnya sudah hitam seperti itu. Sudah sempat kita kerok tadi. Nah kalau kayak gini kan kelihatan hitamnya ya. Oke, lanjut, langsung kita masukkan aja cairannya sebelum dan sesudah. Setelah ini kita bongkar ya habis ini ya, setelah pemakaian. Nah kita masukkan dengan seperti ini ya, suntikan seperti ini. Kita masukkan beberapa mili, beberapa cc saja. Oke, seperti ini kita suntikkan aja ke dalam. Sudah mulai penuh, kita bisa tambah ya. Udah. Oh iya, jangan lupa tadi kita panasin ya. Sedikit panas, sedikit hangat nih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tunggu sampai dia 10 menit. Sambil kita lihat progresnya. Nah oke, itu dia sudah mulai bekerja, meskipun tidak mendidih ya, tidak mengeluarkan busa. Nah itu dia tuh. Jadi harapannya kita pakai overlap itu dia masuk sampai ruang bakar, sampai klepnya juga terendam ya. Waktu klep terbuka, klepnya ikut terendam. Oh itu dia. Oke, ini dia. Sudah mulai nih ya. Airnya berwarna coklat nih. Nah, kalau dia water base seperti ini dia agak bagus ya. Nah tuh dia tuh. Bisa terlihat ya. Sambil kita bantu korek-korek gini juga nggak ada masalah nih. Bantu korek-korek aja nggak apa-apa. Biasanya
Kita pakai sikat kawat kawat seling itu ya, masukkan di sini untuk bantu korek-korek juga. Nah, seperti ini. Tapi ini untuk membersihkan di klepnya agak susah ya, karena dia kan posisinya di atas. Nah, kalau untuk yang bawahnya ini ya gampang aja untuk membersihkan. Di bagian kepala pistonnya ini gampang. Tuh. Oke, ini dia. Sepertinya ya, kalau bisa kita lihat ya, ini efektif ya untuk membersihkan. Kemudian ada yang bertanya, ini apa ndak nanti dia masuk ke dinding piston, nah, dinding liner, terus dia membuat baret liner. Tenang saja, ini aman ya. Jadi dia tidak akan masuk ke dalam ruang dinding silinder dan tidak akan membuat baret. Pada dasarnya yang membuat baret itu ya logam ketemu logam, bukan logam ketemu kerak ya. Kalau keraknya ini ya lumer gini, hancur gini seperti ini ya. Nah, dia akan hancur ini. Kerak itu nggak akan bisa menghancurkan membuat baret ya. Ini kan metal ini ya, maksudnya logam, nggak akan bisa digores ini sama kerak-kerak doang. Mau kerak oli, mau kerak dari bensin, nggak akan bisa dia. Yang bisa membaretkan ini ya cuma logam sama logam. Ini antara gesekan piston dan linernya itu sendiri, kemudian gesekan dengan ring piston dan linernya itu sendiri. Itu yang bisa buat baret. Ada yang bilang kok habis dipakein gini terus kompresinya hilang, kotoran nyangkut di klep. Nah, itu berarti pemakaiannya kurang banyak ya, kurang apa namanya, kurang membersihkan klepnya. Terus posisi klepnya mungkin top kompresi juga. Kalau posisi klepnya dia seperti ini, top overlap ya, dia bisa membersihkan klep. Kemudian keraknya akan rontok, akhirnya kompresi kembali normal seperti itu. Kotoran-kotoran yang nyangkut di bibir-bibir klep itu, yang biasanya hitam-hitam di klep itu ya, di bagian, makanya sering disekir klepnya itu, yang hitam-hitamnya itu akan rontok juga dengan yang ini. Oke, ini untuk seperti ini udah sampai 5-10 menit. Kemudian kita mulai sedot ya. Oke, dapatnya segini nih. Karena suntikannya agak susah ya, jadi kita bersihkan dengan cara kita engkol-engkol aja. Kita tutup, kita engkol. Tutupnya jangan seberapa. Apakah ini aman? Sangat aman. Nanti kita nyalain lah. Kalau dia nggak bisa nyala, berarti gagal. Oh, ini ya. Kemana dia larinya? Sudah terbuang mungkin ya, ke mana namanya, ke knalpot nih, sudah terbuang. Oke, sudah kita bisa lihat di situ untuk kepala pistonnya. Nah, bisa dilihat ya, lumayan bersih tuh ya. Oke, lumayan bersih ya. Ada sedikit yang belum ya, coba nih kita lihat nih. Nah, oke, ini masih basah ini, Oke, bisa dilakukan beberapa kali sampai dia bersih ruang bakarnya. Pistonnya sudah kelihatan putih. Nah, efektif ya, efektif. Nah, dia agak kental ya, sudah agak mengental, dan ini bisa dipastikan kalau dia kental seperti ini, dia tidak akan masuk ke celah-celah ring piston, ke silinder, kemudian masuk ke dalam ruang mesin seperti ini. Nah, dia nggak akan masuk di ruang mesin sana ya. Memang untuk standar operation prosedurnya, setelah gurah mesin, setelah gurah ruang bakar,
itu wajib ganti oli ya, menghindari ada yang masuk ke dalam atau menghindari ada yang memang tercampur oli, karena waktu pas di apa namanya di engkol-engkol kan ada sedikit pasti yang masih nyangkut-nyangkut di dinding silinder ya kan, seperti itu. Makanya prosedurnya habis ini ya ganti oli gitu. Oke, langsung kita coba lihat atau nanti kita nyalakan. Kita lihat businya dulu. Busi ya, businya ini nggak tak apa namanya, nggak tak sikat, tidak diapa-apakan ya. Aduh, mana sih kok. Ya, ini dia. Ini nggak tak sikat ya, nggak tak bersihkan. Dia sudah seperti ini. Nah, ya kan, sudah nggak dibersihkan, nggak disikat lah ya. Dia bersih sendiri tuh, dia rontok tuh. Kita bisa lihat rontokannya. Nah, ini dia. Ini seperti ini. Apakah ini nanti masuk ke dalam mesin, nyangkut di ring piston atau di apa namanya, di silinder yang bisa buat baret? Enggak, ini loh hancur loh, hancur kan? Nah, namanya kerak itu terbuat dari jelaga yang lama kelamaan dia bisa menjadi numpuk. Nah, itulah yang dinamakan kerak. Sebenarnya cuma jelaga karbon saja, tapi karena dia menumpuk maka dibilanglah itu adalah kerak atau sludge ya kalau bahasa Inggrisnya. Sludge oil or sludge BBM bisa dibilang seperti itu. Begitu kita bersihkan seperti ini menggunakan yang tadi itu carbon cleaner cair ya, buatan UMKM apa buatan pabrik atau buatan mana itu tadi saya nggak baca. Nah, soalnya banyak mereknya ya, mau pilih yang mana terserah, merek-merek yang mana terserah, yang penting dia tidak mengandung asid. Ditanyakan dulu ke apanya, ke tokonya, ada mengandung asidnya nggak, maksudnya mengandung asam nggak. Kalau dia tidak mengandung asam boleh dipakai, tapi kalau mengandung asam memang ada ya, zaman dulu ada yang sering mengandung asam, sudah tidak beredar sih, tapi karena apa ya, memang dia merusak atau membuat dia ini menjadi karatan ya, karat dari aluminium itu sendiri. Piston juga bisa berkarat, karatnya aluminium itu warnanya putih ya, untuk aluminium berkarat karena kena cairan asam. Kalau yang seperti ini stainless ini ya nanti dia berkarat ya warna coklat seperti itu. Apalagi kalau dia ada menyelinap ke ring piston sedikit demi sedikit, atau dia juga mengenai di klep ya yang terbuat dari besi, itu juga bisa karat nanti untuk klepnya. Tapi kalau yang produk-produk sekarang ini aman ya untuk dipakai karena tidak mengandung asam. Jadi kita bisa lihat ya sudah di lap. Oke, apalagi tadi ikut disikat ya ruang bakarnya ya, tak sikat-sikat tadi. Wow, bersih banget. Ini nggak disikat, kita cuman lap-lap sedikit tanpa ada kekerasan ya, dia bersih. Nah, oke. Itu nanti yang di sana di ruang bakar, nanti di pistonnya kan masih agak coklat-coklat sedikit. Nah, ini masih ada cairan seperti ini ya, sisa-sisa dari pembersihan busi ini tadi. Ini kita masukkan lagi ke dalam ruang bakarnya untuk proses yang kedua. Nanti setelah itu baru kita bisa lihat untuk proses sesudah menggunakan ini yang kedua. Tapi kita masukkan sisanya ke sana. Oh ya, ini kena tangan ini juga nggak gatal ya. Dia namanya water base, tidak pakai asid, tidak pakai tidak mengandung asam, jadi dia tidak gatal di kulit, tapi nggak enak gitu rasanya. Kalau baunya ini aromanya, dia malah aromanya seperti Baiklin ya, bau-bau Baiklin nih. Nah, nanti kita bisa coba buat sendirilah ya dari bahan-bahan yang sudah kita siapkan nanti. Oke. Itu dia bersih daerah situ aja yang dekat-dekat busi aja ya untuk kepala pistonnya, tapi ya sudah bisa lah ya, ini untuk dikategorikan bisa merontokkan karbon ya. Oke, tapi sebelum kita nyalakan ini, karena prosesnya tadi kita menggunakan carbon cleaner yang water base, kita harus bilas lagi ya seperti ini ya. Kita gunakan yang oil base, yang dia gampang hilang, gampang menguap. Kita bilas lagi. Ini kalau nggak dibilas seperti ini susah hidupnya.
motornya susah hidup. Karbonnya keluar tuh, keraknya keluar nih. Yang tadi kena cairan udah bisa keluar tuh lewat situ. Lanjut aja terus ya, gak busi. Nah, oke. Dia langsung kering ya. Oke. Nah, itu hasil kita bilas tadi ya. Itu dia. Hasil sudah kita bilas pakai karbu cleaner yang langsung kering ya. Nah, kalau seperti ini bisa hidup nih. Oke, lanjut kita pasang, kita hidupkan. Oke, nyalakan. Nah, di situ bisa kelihatan ya asap putihnya keluar ya. Asap putih sisa apa tadi karbon cleanernya keluar sudah. Nah, sudah mantap nih, sudah bersih. Oke, ini nanti kita bongkar ya. Kita bisa lihat untuk klep-klepnya. Kita bisa lihat untuk dalaman di manifoldnya. Nanti kita bongkar di video selanjutnya saja. Sekalian kita mau servis besar di sini. Oke. Nah, jadi servis seperti ini kita nggak perlu bongkar, oke? Praktis, murah, dan cepat ya. Kalau mau lama ya pakai biaya yang besar, mau bersih banget ya turun mesin, biayanya besar, waktunya lama. Oke, gitu aja.